Halo semuanya, selamat datang di tugas video informatika kelas 10 TKJ 2 dengan materi yang akan dibahas yaitu berpikir komputasi. Berikut daftar isinya. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, langkah-langkah, manfaat, karakteristik, dan contoh. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya, seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Ini melibatkan pemecahan masalah dengan cara yang terstruktur dan efisien, serta kemampuan untuk mengelompokkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Berpikir komputasional sangat penting dalam pengembangan teknologi dan digunakan dalam berbagai industri dan disiplin ilmu. Manfaat berpikir komputasi. 1. Membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. 2. Melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. 3. Membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur. 4. Membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya secara efisien dan efektif. Karakteristik berpikir komputasi. 1. Berdasarkan konsep dan bukan pemrograman, artinya komputer sains bukan hanya sekedar program komputer, namun mencoba untuk berpikir seperti orang yang ahli dalam komputer sains dan lebih dari program yang ada dalam komputer. 2. Mendasar dan bukan menghafal. Kemampuan dasar menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, sebab kegiatan menghafal merupakan rutinitas mekanikal. 3. Menerapkan cara manusia berpikir dan bukan cara komputer berpikir. Berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer. 4. Saling melengkapi dan mengombinasikan antara berpikir teknik dan matematis, seperti halnya dengan komputer sains yang berkaitan erat dengan berpikir matematis. 5. Ide dan bukanlah benda, lebih ke arah konsep komputasional yang digunakan untuk mendekati dan memecahkan masalah, mengatur kehidupan sehari-hari hingga berkomunikasi dengan orang lain. Contoh penerapan berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari: membuat artikel dari hasil terjemahan bahasa asing, merencanakan liburan, mendesain gedung, dan prediksi cuaca. 4 langkah berpikir komputasi. 1. Dekomposisi. Tahap pertama, dekomposisi, yaitu mengurai masalah atau tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang ingin diselesaikan sehingga kita bisa menemukan masalah yang terjadi dengan menyelesaikannya satu persatu. 3. Perancangan algoritma. Gunakan pola yang diidentifikasi dan abstraksi yang telah dibuat untuk merancang algoritma yang efektif untuk menyelesaikan setiap submasalah. Tentukan langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan untuk mencapai solusi dan aturan urutan mereka dengan cermat. 4. Abstraksi. Tahap selanjutnya adalah abstraksi, yaitu mengharuskan pemikir komputasi atau orang yang melakukan computational thinking untuk fokus pada informasi dan elemen paling penting dari masalah, serta mengabaikan hal lain terutama detail yang tidak relevan atau detail yang tidak perlu.